Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu berangalitan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji milik Allah yang telah mengutus utusannya yang membawa petunjuk dan agama yang hak untuk memenangkan atas agama-agama yang lainnya, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan tidak ada lagi nabi sesudahnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua pada hari ini alhamdulillah bisa hadir di tempat ini, di rumah Bapak Haji Samsudin dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya kepada ibu-ibu semua. Semoga kehadirannya, langkahnya yang tentunya diiringi dengan niat yang baik untuk mengharap ridho Allah. Semoga Allah menjadikan kehadiran ibu ini amal soleh yang diridhoi olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu kemarin itu langsung tinggal ini ya, tinggal terjemah ya Bu ya, tinggal terjemah. Asal yuk sekadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, enggak. Wal asri
Nih kamu ketemu asdos ini di pengtang. Yuk, wal asri demi waktu. Ini adalah apa Bu? Wal asri itu ya sumpah ya. Ya, ini sumpah. Sumpah demi waktu. Menandakan bahwa waktu itu betapa pentingnya ya. Gitu. Jadi di sana banyak sekali kejadian-kejadian atau merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di situ ya banyak kejadian-kejadian yang menyenangkan, yang tidak, yang keburukan, kebaikan, ya apa namanya? Kemudian inna sesungguhnya al insana lafi ya ngamola benar-benar ya ngamo benar-benar ya lafi benar-benar di dalam khusrin kerugian. Inna insana lafi khusrin sesungguhnya manusia ya benar-benar di dalam kerugian. Baca dulu ya. Illa alladzina orang-orang yang upami tunggal orang yang ngumpul menguji alladzi. Jadi upami ibu upami alladzina itu orang-orang yang. Tapi upami alladzi orang yang. Ya. Kemudian amanu orang-orang yang beriman. Itu kan jamak ya amanunya juga ya Bu ya. Jadi alladzina gitu. Amanu itu orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihati dan mengerjakan amal-amal soleh. Wa tawasau bil haqqi ya di dalam dan kebenaran. Wa tawasau bis sabri ya jadi apa hidup ya jadi wal asri tadi apa Bu? Demi waktu ya dipakai sumpah oleh Allah ya karena begitu pentingnya waktu. Jadi kalau di sana tuh ada banyak sekali tanda-tanda, banyak sekali di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian banyak kebaikan, keburukan, banyak kejadian-kejadian di situ ya. Makanya Allah menjadikan di situ sumpah karena di dalamnya waktu itu banyak sekali kepentingan bagi kita semua manusia. Inna sesungguhnya al insana manusia lafi khusrin iya yo lagi wal asri inna al insana lafi khusrin iya illa alladzina amanu wa amilus sholihat ya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri ya innal insana lafi khusrin sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian kecuali orang yang di dalam kehidupannya itu banyak berbuat kebaikan yang tidak banyak membuat keburukan tapi kebaikan yang dikerjakannya tidak melakukan keburukan yang
apa yang berdosa gitu ya. Jadi dijalaninya kehidupannya dengan cara yang baik, dengan ketaatan kepada Allah, dengan melakukan segala ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Jadi tidak, yang termasuk rugi itu yang melakukan segala keburukan-keburukan yang menjadi dosa-dosa gitu. Nah itu baru orang-orang termasuk yang rugi dalam kehidupannya. Ilal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, beriman kepada Allah, melakukan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan banyak sekali melakukan amal-amal soleh yang lainnya, misalnya hablum minannas, hablum minallah, kemudian wa amilus sholihat, dan melakukan amal-amal soleh ya. Seperti apa Bu? Ya bisa ambil sholat, talabul ilmi ya, sedekah, infak ya, terus ambil ngawas Al-Quran, tak gitu ya. Ya betul, bagus. Ke tetangga, menghormati tamu ya, menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian banyak ya. Tadi apa Ibu? Tadi apa kata Ibu? Melakukan amal soleh itu melakukan sholat, banyak melakukan sholat, apa? Sedekah, puasa, sholat ya, banyak amal-amal soleh, ibadah ya, ibadah haji, umroh gitu ya. Itu segalanya amal-amal soleh. Tawasau bil haqqi, saling menasehati di dalam kebenaran. Jadi kita ini sesama manusia harus saling mengingatkan di dalam kebenaran. Kalau ada yang salah, ingetin gitu ya. Jadi jangan ingin selamat sendiri, tapi dalam Islam harus juga mengajak orang lain supaya selamat, sama dengan kita supaya selamat. Jadi dia harus tahu kalau yang benar dan yang tidak benar itu, memang kita saling kita menasehati ya, apalagi terhadap keturunan kita ya. Pertama-tama keturunan kita dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Kemudian watawasau bis sabri, kesabaran ya. Ya, jadi sabar ketika menasehati, misalkan susah dinasehatinya harus sabar ya. Misalkan dalam mendidik anak-anak itu susah dikasih tahunya, harus sabar ya, harus sabar, jangan mudah marah, jangan mudah memarahi anak ya. Jadi ketika begitu juga sabar ketika kita menghadapi ujian ya, ujian itu kan ada banyak ya, tapi ya ujian itu ada dua macam ya, ujian yang menyenangkan dan ujian yang tidak menyenangkan ya. Nah kalau ada yang tidak menyenangkan, nah kita di situ harus sabar ya. Terus kalau menghadapi ujian yang sulit, balik ya. Menghadapi ujian yang tidak menyenangkan, sabar. Kalau menemukan ujian yang menyenangkan, kita bersyukur gitu ya, bersyukur. Terus misalkan kita dapat rezeki dari Allah, nah kita tuh bersyukur, sujud syukur, kemudian berbagi kepada yang lain ya. Jadi jangan dinikmati sendiri. Jadi nanti ya kita ada apa dari harta kita itu berbagi, sehingga akan menjadi apa Bu itu ya, kebaikan, akan menjadi rezeki kita ya. Kan rezeki kita yang sudah dimakan, yang sudah dipakai, terus yang sudah disedekahkan, nah itu kan rezeki kita ya.
Jadi harus benar-benar disyukuri ya, disyukuri. Kemudian kalau tadi, jadi bagi orang yang beriman itu ketika mendapatkan ujian yang senang atau yang tidak senang tetap akan menjadi kebaikan ya. Karena ketika mendapatkan ujian yang menyenangkan dia bersyukur ya, kemudian sujud syukur, kemudian dia merasa bahwa itu rezeki dari Allah ya. Nah, kita itu benar-benar senang, berterima kasih kepada Allah ya ketika kita mendapatkan rezeki itu. Jadi tidak udah mendapatkan rezeki udah wes seolah-olah dapat kita sendiri ya. Padahal itu kan pemberian Allah. Nah, itu harus benar-benar dihayati, harus benar-benar kita mengakui bahwa segalanya itu adalah dari Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan segala ibadah ya, mengingat Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami agar kami selalu bersyukur kepadamu dan selalu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu merupakan syukur ya, wujud syukur. Jadi itu doanya yang ibu-ibu udah hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah kami agar kami selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, kemudian bersyukur kepadamu dan ibadah dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kalau kita merasa udah dapat rezeki ini atau misalkan kenikmatan, langsung doa seperti itu ya. Jadi kita itu nggak lempeng-lempeng aja gitu ya. Kalau dapat rezeki, kalau dapat kenikmatan itu harus betul-betul kita dihayati dalam hati ya, bahwa Allah itu begitu sayang kepada kita, begitu perhatian kepada kita. Makanya kita itu jangan seolah-olah kan ada yang diberi rezeki udah lurus aja, nggak menyadari itu datang dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, itu suka ada yang seperti itu ya. Jadi cuek aja, lempeng gitu ya menerima rezeki kita, seolah merasa dapat dia dinikmati aja sendiri poya-poya gitu. Tapi kalau orang yang beriman, ya jadi kalau yang beriman merasa itu dari Allah, ya Allah harus disyukuri, harus berbagi gitu kan. Jadi setelah kita terima itu di situ kan ada rezeki orang lain ya, bukan rezeki kita aja. Nah, jadi kita bagi-bagi ya rezekinya. Nanti jadi kita rezeki nanti jadi barokah. Jadi rezeki yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Enggak dimakan sendiri, enggak merasa dapat sendiri gitu ya. Jadi beda Bu kalau kita merasa ini dari Allah. Ini dari Allah, ya Allah terima kasih Engkau maha kasih sayang kepada aku gitu kan. Ya Allah, kami orang kan ibu pasti sering dipaparin rezekinya punya. Nah, ibu sok bersyukur. Tangtosnya ada ibu-ibu mah jalan-jalan anu saleh, anu salehah, apa? Salehah. Bapak-bapak soleh, soleh. Nah, jadi kita harus saling mengingatkan di dalam kebenaran, juga di dalam kesabaran ya. Jadi kita itu jadi di dalam kesabaran juga itu sangat penting ya. Jadi ketika kita dalam mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, kurang-kurangnya kita kan putus asa ya Bu ya. Tapi kalau kita masih ada keimanan, ya Allah Engkau maha kasih sayang, ini memberikan kepada kita kan. Kalau kitanya sabar mah diberi pahala ya. Kalau kita menerima ujian yang tidak menyenangkan, kemudian kitanya sabar, terus tetap bersyukur melihat orang yang lebih di bawah gitu ya. Nah, ketika kita mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, lihat ke bawah. Kan orang lain ada yang lebih ujiannya lebih berat gitu ya, dengan sakit yang tidak sembuh-sembuh gitu ya. Kita alhamdulillah walaupun kita mendapat ujian yang
menyusahkan, tapi kita ingat masih diberi kesehatan, sakit juga baru, misalkannya dari dulu sehat terus. Nah, jadi orang yang ini terus bersyukur dan terus bersabar. Nah, jadi kalau ada yang lagi sakit juga sama kita kan diberikan apa namanya, diberikan ya diingatkan supaya dia sabar gitu ya, didoakan juga oleh kita semoga orang ini diberikan kesabaran, keikhlasan, sehingga dia mendapatkan pahala yang bisa menghapus dosa-dosa. Nah, gitu ya. Janten gitu serat dari Wal Asri. Mangga cari. Nah, gitu ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Wal Asri itu mengenai harus memanfaatkan waktu ya sebaik-baiknya. Jangan kita asal-asalan di dalam waktu itu, karena waktu itu tidak akan kembali ya Bu ya, tidak akan kembali. Jadi kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu kan berharga sekali ya. Jadi ketika kita tidak berbuat kebaikan atau berbuat kesalahan, kita nyesal sekali ya, nyesal sekali, nggak akan bisa kembali kan. Makanya kita harus betul-betul menjalani hidup ini, memanfaatkan waktu dengan sungguh-sungguh, jangan disia-siakan ya. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian bagi yang mengisi kehidupannya dengan segala keburukan-keburukan gitu ya. Nah, itu yang termasuk rugi. Tidak melakukan kebaikan tapi melakukannya keburukan melulu. Jadi mengumpat kayak kemarin ya, gibah gitu. Terus apalagi Bu? Mengumpul yang tidak ngumpul harta ya, itu yang udah dipelajari itu diingat ya, nyambung. Iya, menghitung-hitung harta gitu ya. Jadi mempergunakan waktunya dengan sungguh-sungguh, dengan baik ya. Jadi kita tidak termasuk orang-orang yang rugi ya, seperti di dalam ayat ini. Ilaladina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Tadi apa? Beriman itu meyakini ya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dengan lisan, kemudian diwujudkan dengan perbuatan ya. Nah, itu imannya yang disebut iman. Jadi tidak hanya ngomong aja saya beriman, tidak begitu ya. Seperti orang munafik kan, wa minan nasi mayaqulu amanna billah ya. Dari di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah. Wa minan nasi mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, dan hari akhir. Wa amilus wa minan nasi mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman gitu ya. Mereka menyatakan saya beriman, saya beriman, padahal hatinya tidak beriman. Jadi beriman itu dinyatakan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan gitu ya. Wa amilus sholihat, dan tadi apa Bu? Ibu amal soleh merupakan apa tadi Ibu teh? Infak sodako, sholat, saum ya, banyak ya Bu ya amal-amal soleh. Nah, jadi selain beriman teh juga melakukan amal soleh. Watawa saubil haqi, dan saling mengingatkan dalam kebenaran. Watawa saubis sobri, di dalam saling mengingatkan di dalam kesabaran ya, itu ya. Karena dalam hidup ini memang begitu berat ya, kalau kita kurang imannya ya sudah bisa putus asa, bisa membunuh anaknya ya. Alhamdulillah min dzalik. Ya itu aja mungkin ya Bu ya, surat Al-Asr
Dan kita menuju surat berikutnya. At-Takatsur. Surat ke 103, 8 ayat. Yuk, kita mulai. Di sebelah sini ya Mas? Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. At-Takatsur, surat ke 103. 3 ya? Oh 2 ya, 3 mah asli ya. Suratut Takatsur, surat At-Takatsur. Alif lam komariah. Jadi tanda alif lam komariah itu adalah lamnya ada, tapi ada sukunnya. Ya, jadi dibaca. Jadi alif lam komariah itu lamnya dibaca. Ya. Matobihi. Jadi ibu-ibu, matobihi itu bukan patah menghadapi alif aja, ya, atau kasrah menghadapi ya aja, atau dhamma menghadapi wawu aja, tapi juga fathah berdiri, kasrah berdiri. Sini? Kelihatan Bu? Ya, jadi domah juga terbalik ya. Jadi matobihi itu selain fathah menghadapi alif mati, kasroh menghadapi iya mati, domah menghadapi wawu mati. Bukan itu aja, tetapi fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik, jungkel. Ayah wae Bu. Alhaakumut. Nah, ini alif lam samsiah ya. Kalau tadi alif lam komariah, cirinya ada lamnya di sukun. Kalau ini alif lam samsiah mah lamnya itu tidak dibaca, langsung aja ke huruf berikutnya setelah lam yang di tasdid ya. Jadi lamnya dilangkahin aja, jadi tidak dibaca, langsung ke huruf berikutnya yang di tasdid. Yang huruf kedua setelah lam tuh di tasdid. Jadi alhaakumut. Nah, ditekan. Hanya besar ya, huruf besar. Alhaakumut taka. Nah, kannya tabi'i yang patah menghadapi alif. Nah, ini mat tabi'i. Ini sama dengan ini. Ibu ya? Ini jadi patah menghadapi alif tuh atau bi 2 harokat sama dengan patah berdiri. Alhaakumut takatsur. Takatsur ya, takfir. Ini ibu-ibu suka ada yang baca takatsur itu ya Bu ya, suka ada ya, suka ya takatsur ya. Padahal kan ini nggak ada wawu ya, jadi nggak boleh dipanjangin. Ini banyak Bu yang suka baca takatsur gitu, mentang-mentang ujung ya, di ujung kalimat. Padahal ini iya kebiasaan panjang kalau di ujung ya. Nah, jadi tidak ada wawu. Kalau panjang mah di sini harus ada wawu. Nih pemanjang dari ini doma ya. Ini mah kan nggak ada. Jadi alhaakumut takatsur. Nah gitu. Ini ta ya, TS. Apa Bu yang sama dengan TS itu? Nah gitu tuh. Ya kan sa da do. Nah ini sama mahrotnya Bu, tidak berpindah Bu. Itunya lidah kita nggak berubah. Sa da do. Nah tetap aja gitu, nggak berpindah ya lidahnya. Sa da do. Ya. Suka ada yang nggak bisa bilang ini Bu. Nih sa susah. Jadi coba aja yang da do, kalau bisa itu pasti ini bisa. Sa da do. Ini suka banyak yang bilang zo. Ya. Benar kalau zo. Kalau ini dibacanya zo, benar nggak? Enggak ya. Jadi harusnya zo. Jadi ujung lidah dengan ujung gigi depan atas. Zo. Nah,
Nah, jadi ujung lidah dengan ujung gigi depan atas tidak akan salah ibu. Kalau itunya apa? Pendek seperti itu. Apa bu? Kalau nggak ada gigi atas kan ada sekarang mah. Jangan dulu dipikirin nggak ada gigi. Dari mana tas saya gigi mah? Nanti lagi aja pikirin nggak ada gigi mah. Sekarang mah yang kenyataannya masih ada. Halo. Terus ya itu ayat 1. Coba bu tak lagi. Nah bagus itu ya. Jadi jangan berubah lagi, ibu udah tahu ilmunya ya. Nih hanya ha besar ya. Alhaakumut takasur. Nah gitu. Hat, nah ini ha kecil, kalau itu ha besar. Kalimat ha. Kalau sudah mah heos. Ha. Lupa mi orang sehari-hari menyebutkan ayu biasanya ayu dan untuk ayu bukan halo ya, jadi hatta. Nah ini di tengah lidah bu, di tengah lidah. Nanti kalau ada titiknya di ujung ho, ini mah di tengah. Hat. Nah ini tasdid ya. Kalau ada tasdid, ibu-ibu tuh masih suka ada yang bingung. Jadi kalau ada huruf yang ditasdid itu tes seperti 2 ya bu ya. Jadi taknya itu jadi ada 2. Nah 1 diambil ke huruf sebelumnya. Ya, terus taknya sendiri di fathah. Jadi hat gitu. Diambil dari sebelumnya, dari ha. Hat ta. Nah, ini apa? Hat ta. Nah, ya ibu-ibu, barangkali ada yang belum paham mengenai tasdid. Jadi kalau di huruf yang bertasdid itu ada 2. Diambil ke sebelum huruf sebelumnya. Sebelumnya kan ha ya. Jadi hat ya, jadi jangan salah kalau ada tasdid, jangan bingung. Di sini nggak ada lagi tasdid ya. Kala lalu aluna ya. Kala bawahnya. Paling dia tak paling gini. Paling gini ya. Kala, summa ya dua-duanya ada. Jadi ini mim ditasdid diambil dari huruf sebelum mim, sebelum yang ditasdid. Jadi summa. Terus kalau mim ditasdid beda bu. Ya kalau mim ditasdid namanya gun. Nah jadi didengung. Itu kadang 2 harokat sampai ada yang 3 harokat. Ya, jadi summa kalla. Nah kalau ini makan biasa ya. Kala segitu aja. Tapi kalau mim sama apa satu lagi? Nun ya. Kalau mim ditasdid, nun ditasdid itu sama harus didengung. Namanya gunnah. Gunnah itu kan artinya dengung ya. Jadi summa kalla. Jadi ibu tidak boleh summa kalla, nggak boleh gitu. Kalau ibu sudah belajar ini harus tahu. Summa kalla. Lama biasa aja ya. Summa kalla saufa. Ya. Kalla berapa harokat? 2 harokat. Sau. Mana? Iya ya. Bodor ini. Bodor. Hatta zur. Hatta zur. Ibu yang lainnya diam aja. Tadinya nyontoin yang Iya. pasti tadinya. Iya ya. Hatta zur. Ya.
jadi ini tafhim, tapi ini ibu bacanya hati-hati, tidak boleh jur. Kalau jur itu jim, ya. Ini mah zai, jadi bacanya z, zur. Zur ini tafhim, jadi zul. Jadi nggak zur, nggak begitu. Zul, tumul. Hatta zul tumul. Ya, ini alif lam. Ya. Jadi dibaca lamnya ya, karena ada sukun. Hatta zul tumul pokoknya mah di sini tidak boleh dipanjangkan. Hatta zul tumul maqabir. Nah gitu ya. Setelah ibu belajar begini, jangan dipanjangin lagi di sininya ya. Hatta zul tumul maqabir. Lagi bu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nah, tadi ada yang zurut. Nah, ini kan bukan kokola, nggak boleh dari zurut kan ya. Hatta zurtumul maqabir. Jadi jangan hatta zurut. Nah, itu nggak boleh karena bukan huruf kokola. Huruf kokola ada berapa? 5. Bajin, dal, koko, bajin, terus ini kala ya mat tabii. Ibu ini tadi kenapa dia bilang mat tabii? Karena ini ada alif ya, kita ulang dengan alif jadi dipanjangin. Kala sau harapin. Kenapa harapin? Karena mau mati. Karena di tengah bukan di ujung. Kalau di ujung disebut madlin. Ini mah di tengah, jadi tidak dipanjangin. Ya, saufata. Ya. Nah ibu-ibu, ada ibu-ibu yang suka sampai sekarang tuh dari dulu ya bacanya. Kalau pendek gini tadi dipanjangin bu. Saufata gitu bu. Ya dari dulu sampai sekarang tetap aja dipanjangin gitu kalau yang pendek ya. Padahal kan nggak boleh, jadi langsung ke depan. Kala saufata lamun gitu ya. Jadi jangan kala saufata, nggak boleh ya. Karena ini pendek, jadi langsung ke depan. Kala saufata lamun. Ini boleh ibu diterusin, boleh berhenti di sini. Ain ya, jadi bukan tak tapi tak ya. Bukan tak, kalau tak itu apa? Huruf apa? Hamzah ya, ini mah ain. Ta gitu ya. Lamun apa ini? Tak lamun apa? Alif lis sukun. Panjangnya berapa? 2 sampai 5 harapan. Ya 2 sampai 5 biasanya. 2 sampai 5. Jadi boleh ibu dipanjangin. Tak lamun. Boleh dibulak-bulak gitu. Tak lamun gitu ya boleh. Ya, jadi kalla saufa ta'lamun. Tapi kalla saufa ta'lamun. Ya. Kemudian nah jangan lupa ya, mim ditasdid atau nun ditasdid itu lama ya didengungkannya. Namanya juga ini guna itu dengung. Jadi kira-kira 2 harokat sampai 3 harokat ya. Summa kalla saufa ta'lamun. Ini nggak usah dibahas karena sama dengan ini ya, cuma nambah summa aja ya. Ini kan sama ya, ini dengan ini sama ya, tinggal nambah summa aja. Jadi
Di sini lagi. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Bagus. Terus lanjut. Kalla sama dengan ini ya. Kalla. Lau. Arab lin sama dengan ini karena di tengah. Ya. Kalau yang di ujung yang madlin seperti apa, Bu? Ya. Min khau di surat apa? Quraisy ya, di situ banyak ya. Madlin banyak ya di situ. Min khau ya. Ya. Kan, Bu? Ada acara naon atuh tong sombong. Ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Nah itu mah baru madlin karena di ujung. Tapi kalau di tengah seperti ini aja ya. Terus ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Nah di situ mah ujung-ujungnya semua ya madlin ujungnya. Jadi Al-Quraisy semuanya ujung-ujungnya itu madlin ya. Jadi kalau ibu ingin tahu yang madlinnya yang seperti apa, yang ini harap lin seperti ini. Nah, kalau madlinnya itu di surat Al-Quraisy. Ya. Kemudian ini ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, bagus. Jadi ini ya. Suka banyak yang baca il gitu kayak ya il suka bacanya banyak itu yang suka baca masih ilma yakin ya kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin ya. Lanjut di sini ada nun nih sama dengan ini ya. Nah ini guna latarawunna jahim hal kecil ya. Nah ini baru ja, beda dengan yang ini mah zai z z. Kalau ini ja latarawun. Nah ini toknya tafhim latarawunna jahim. Ini hak kecil jahim tafhim ya latarawunna jahim. Nah lagi latarawunna jahim summa latarawunnaha summa latarawunnaha ainal yaqin. Hak besar ya. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Nah ini mad todi, ini tafhim, ini gun, nah ini mad todi, ini harfin, ini yakin, pinter. Itu sudah diajar dulu ke nama pinter. Kemudian summa latarawunnaha ainal yaqin. Jadi ini hak besar ya. Hak besar. Ini untuk muannas perempuan ya. Summa latarawunnaha ainal yaqin.
lin. Ai haraf lin. Alif lam komaria. Yakin? Ustaz belum datang ya? Belum. Lagi Bu, 1, 2, 3. Ibu-ibu kan di sini mah ada tunjukannya. Kalau di rumah juga harus sesuai ya. Kadang-kadang nggak ada tunjukan, ibu-ibu asal bacanya ya. Ibu mah kan kalau di sini mah nurutan ini nih ya, petunjuk kan. Kalau petunjuk masih diam gitu. Kalau di rumah nggak ada petunjuk harus tetap ya, harus mengikuti aturan. Kemudian lagi 1, 2, 3. Ya bagus. Ini summalatus alun yauma idzin anin naim. Summa guna ini ratus alun ini guna, terus ini harapin, terus ini idhar tanwin menghadapi ain. Jadi dibacanya jelas, tegas, tidak dengung dan tidak loncat. Saking ibu takut dengung loncat. Gimana yang loncat itu? Yauma idzin anin. Nah itu loncat ya. Jadi sempurnakan walaupun tidak tidak loncat, tapi yauma idzin anin naim. Ya, jadi tidak loncat ya, takut dengung ibu loncat. Lagi Bu, 1, 2, 3. Summalatus alun yauma idzin anin Ya, anin naim. Wah, ibu hebat tuh kalau kayak gitu Bu bacanya. Nota taslim seperti itu bacanya. Itu kan masih jarang ya Bu ya. Yuk, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Alhaakumut takasur. Nah, di sini yang harus hati-hati apa Bu? Ini pantulan. Ya, halo, itu ya. Jadi hati-hati. Jadi si lidah itu jangan diangkat dulu sebelum kita pindah. Kalau pindah baru kita angkat lidahnya. Alhaakumut takasur. Ya, ininya ditekan, kurang ditekan. Alhaakumut takasur. Bagus. Hatta zurtumul maqabir. Bagus. Kalla saufa ta'lamun. Ada yang tahu sedikit. Ya, nggak boleh. 1, 2, 3. Kalla saufa ta'lamun. Ya, bagus. Summa kalla saufa ta'lamun. Bagus. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bagus. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alun. Nah, ada tuse. 1, 2, 3. Summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Bagus. Ibu suka gitu baca di rumah? Hebat ya, hebat Ibu.
Di sini juga sama, jangan yauma idin. Nah, jangan ya. Yauma idin anin na'im. Ya, ada yang mau coba? Kayak sih. Coba, apa Bu? Coba. Oh ini. Siapa yang mau? Ada. Iya, pas sama masih pengen pas apa? Kan nanti. Kamu Pak Ustad di haturanang linggih.